Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita kali ini berjumpa dalam acara Serba-Serbi Nusantara dalam membahas tentang banyak hal. Salah satunya tentang soal kemasyarakatan, sosial, dan mungkin juga hukum ya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu tuh ada aksi unjuk rasa di depan PN Makassar pada tanggal 18 April 2024. Demo itu menyangkut soal perselisihan hukum terkait hak kepemilikan tanah yang ada di salah satu lokasi yang ada di Makassar, lebih tepatnya di Pangeran Patarani. Untuk mengetahui kejadian tersebut, kita telah hadir di Studio Mayor TV, salah satu pihak yang menjadi bagian dari sengketa hukum itu, yang menjadi subjek dari demo yang kami maksud pada 18 April lalu. Saya perkenalkan adalah Bapak M. Jundi. Assalamualaikum Pak Jundi. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir, dan Pak Islamuddin Wahid. Islamuddin Wahid ini beliau adalah dia adalah ketua organisasi kemasyarakatan bernama Pekat Sulawesi Selatan ya. Pak, selamat datang Pak Islamuddin Wahid, atau panggil Kacong. Kenapa beliau dihadirkan? Karena mungkin bisa melihat dari beberapa sisi yang mungkin kita tidak tersorot ya. Oke, yang untuk pertama kali Pak Jundi nih. Pak Jundi ini selama ini bermukim. Saya tinggal Jakarta. Tinggal Jakarta ya, ya. Jakarta. Tapi asli Makassar ya. Asli orang Bugis. Nah, dalam kasus ini kaitannya Pak Jundi ini dalam kasus yang dipersoalkan dalam demo itu adalah Bapak yang bersengketa ya. Iya. Dengan salah satu pihak ya. Iya. Satu pihak bersengketa soal tanah. Soal tanah Patarani. Tanah tepatnya di Jalan Di Pangeran Patarani ya. Iya. Luas kira-kira berapa tuh? Kalau luasnya seluruh tanah kami ini hampir 5 hektar. 5 hektar ya. Ya, kiri kanan jalan ya. Kiri kanan jalan. Nah, sekarang ini masih dalam status quo ya, atau sudah ada posisi penguasaan? Penguasaan ya kami yang menguasai, tapi sebagian besar sudah dijual ke pihak lain. Pihak lain ya. Pihak ketiga. Ya. Nah, ini kan berarti ini kan yang dipersoalkan dalam demo itu kan ini soal sengketa yang sudah bergulir di pengadilan ya. Sudah. Itu bergulir pengadilan itu mulai dari tingkat mana saja, ceritakan? Dari awal dari pidana, tingkat pengadilan ya, PN, PT, MA, kasasi, sama PK. Oh, sekarang sudah masuk PK. Sudah PK 1, PK 2. Tapi belum istilahnya belum inkrah ya. Sudah inkrah. Sudah inkrah. Sudah inkrah. Tapi belum eksekusi ya? Belum. Inilah mereka minta untuk eksekusi. Oh, jadi pihak lawan ini penggugat atau tergugat ya? Penggugat ya? Penggugat ya. Ya, penggugat ini minta untuk melakukan eksekusi. Iya. Inilah yang diminta untuk ditunda eksekusi itu. Tunda, ya. Yang aksi itu ya? Iya. Karena? Sebab banyak hal-hal yang ganjil di dalam putusan-putusan tersebut. Oke, salah satunya coba. Salah satunya bahwa ada barang bukti dari tergugat 1 itu, saya tergugat 2. Tergugat 1 itu sepupu saya. Waktu perkara 49, perdata pasien 2018, itu ada 12 bukti yang dimasukkan dalam pembuktian di perkara tersebut. Ternyata faktanya yang 12 itu tidak masuk di dalam putusan. 12 apa tadi? Bukti tidak masuk dalam putusan. Okay. Nah, yang salah satunya itu jual beli kakek tahun 38 sampai 57. Itu yang kami sayangkan. Oke, jadi ada bagian yang dari pihak tergugat 2, Bapak tergugat 2 ya? Tergugat 1 ya. Tergugat 2, saya tergugat 1 ya. Tergugat 2 dan 1 berarti ya. Yang dianggap bahwa ada poin-poin yang tidak masuk dalam materi perkara, yang tidak dimunculkan. Tidak dimasukkan di putusan. Ya, putusan Perkara 49 tersebut. Tapi muncul. Waktu di persidangan dimunculkan. Dan hakim menulis bahwa sesuai dengan asli. Ya.
Tapi setelah putus, ternyata putusan itu tidak ada di penjual beli kakek. Ya. Nah itu yang kami sangat tidak sayangkan gitu. Ya. Jadi di pengadilan mana itu yang tidak dimunculkan? Di PN Pengadilan Negeri Makassar. Ya, itu berarti tingkat pertama ya. Tingkat pertama ini belum dimunculkan, tidak dimunculkan itu. Iya. Itulah yang berdasarkan keputusan itu waktu itu menang atau kalah? Kami kalah. Kalah. Keputusan itulah yang jadi ini sampai PK. Jadi PK itu yang jadikan dasar. Iya. Nah, sekarang ini Pak Jundi ini ingin mengembalikan porsi ini bahwa ini ada fakta lain yang tidak dimunculkan dalam pertama. Jadi masuk pada sidang apa itu? Sidang ini kan berarti kan pengadilan negeri terus masuk pengadilan tinggi. Itu juga tetap tidak munculkan. Iya, tetap tidak ada muncul karena dari awal dia tidak muncul, tidak masih diputusan kan. Nah, tapi putusan di PT itu NO. NO apa bisa dijelaskan? Itu NO itu karena luas dan objek itu tidak jelas. NO artinya tidak dibahas ya. Iya, Dibahas tidak masuk dalam pokok perkara. Ya. Jadi sekarang sudah masuk PN, sudah masuk bahkan di apa itu? PT. Di PT dia kasasi. Ya. Kasasi. Kemudian dari pihak Bapak mempersoalkan soal ada fakta, ada apa itu alat bukti ya. Iya. Yang tidak dijadikan pertimbangan oleh tidak apa istilahnya, tidak dijadikan pertimbangan atau tidak dimunculkan, tidak dimasukkan di putusan 49 itu. 49 itu. Nah, saya juga baru tahu nih bahwa selama ini karena ada sepupu saya tergugat satu itu dia melaporkan ketiga hakim tersebut di PN itu, tiga hakim itu di Komisi Yudisial. Dan putusan sudah ada, mereka tiga ini melanggar kode etik. Yang menyidangkan di proses banding Komisi Yudisial. Jadi sepupu saya yang tergugat satu ini melaporkan hakim tersebut di PN itu yang kan, di PN Makassar. Karena 12 buktinya dia tuh tidak dimasukkan. Okay. Hasilnya melanggar kode etik. Kode etik. Nah, tapi teguran tertulis. Sangat ringan. Oke, itu yang dipersoalkan salah satunya. Jadi ada rasa ketidakadilan menganggap bahwa ini terlalu mudah padahal keputusan yang diambil efeknya besar. Iya. Ini soal milik ya. Iya, karena jual beli okay. Tahun 38 sama 57. Nah, apalagi melanggar kode etik dan tidak merubah hasil putusan. Nah, makanya ini pun kami tadinya nyangka itu bahwa hakim yang sengaja ini gimana tidak masukkan. Diduga ya. Lantas karena sudah ada putusan kan. Makanya pada tanggal 12 Februari itu 2024 ada laporan saya di Komisi Yudisial, saya utarakan hal tersebut. Kenapa hakim tersebut kok tegurannya kok tertulis aja. Berarti kami sangat dirugikan. Tanggapannya Yudisial? Dia sampaikan bahwa sebenarnya hakim tidak mengetahui adanya bukti-bukti tersebut yang 12 itu. Ya, mungkin di luar bisa dibilang di luar pengetahuan atau gimana lah. Nah, dia sebutkan tidak muncul. Nah, dia sebutkan bahwa panitera pengganti. Oke. Lemparnya ke panitia pengganti. Tapi panitia pengganti tidak dapat sanksi. Karena Komisi Yudisial hanya bisa hakim saja. Jadi kalau masalah panitera harus ke bawah Mahkamah Agung. Berarti sekarang ini kan ada laporan pidana. Iya. Soal terkait itu soal terkait dia menggunakan surat palsu juga. Ini tidak terkait tadi nih, lain lagi. Yang ini di Polrestabes ini sudah naik penyidikan. Lain kasus. Lain kasus lagi ya. Kenapa bukan ini saja yang misalnya dijadikan dasar hasil keputusan yudisial tadi, Komisi Yudisial? Oke, kalau masalah ini panitera pengganti tersebut insya Allah akan kami laporkan ke bawah Mahkamah Agung. Oke, kalau untuk yang hakimnya sendiri kan tidak bisa dilaporkan lagi mungkin? Karena sudah ada sudah teguran tertulis, sudah ada kode etik, melanggar kode etik. Dan kita juga laporkan juga nanti ke bawah Mahkamah Agung. Oke, sampai sini dulu supaya saya bisa mencerna sedikit. Iya. Kacong, apa yang bisa bantu saya supaya bisa memahami nih. Terima kasih Andi Yulam. Saya melihat
dari kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak tergugat. Jadi setelah mencermati, saya bincang-bincang dengan beliau beberapa hari dan itu rutin mempelajari. Ya tentunya saya punya beban sendiri selaku ketua pembela kesatuan tanah air Indonesia Bersatu Sulawesi Selatan, karena persoalan ini kan terjadi di Sulawesi Selatan. Jadi saat unjuk rasa kemarin saya bertanya, ini persoalan yang mana? Disampaikan ternyata benar apa yang saya diskusikan, bincang dengan Pak Jundi ini. Nah itu terkait aksi unjuk rasa itu terkait di Pengadilan Negeri Makassar terkait persoalan. Jadi semacam ada kepedulian ya. Saya harus peduli dong. Kita kan ini organisasi kemasyarakatan, apalagi kerja di Sulawesi Selatan. Jadi Pak Islamuddin menganggap ini melihat secara keseluruhan dari apa yang dialami oleh Pak Jundi, itu ada semacam rasa ketidakadilan. Ada ketidakadilan yang terjadi pada. Kalau menurut kacamatanya dari segi mana salah satunya? Dari sisi ya dokumen-dokumen tentunya, dokumen dari implementasi yang ada yang mereka menjadi bahan untuk dibahas oleh para hakim. Nah, tentunya itu mungkin perlu untuk ditinjau kembali. Kenapa sampai kemarin diminta, kalau saya tidak salah beliau Pak Jundi minta untuk menunda dulu eksekusi. Kenapa? Karena ya ada tadi itu ada tadi laporan pidana dan ini sudah di tingkat penyidikan di Polda di Polrestabes Makassar. Sudah berproses ya. Tapi ini kan berarti kan sudah tersangka belum ya. Sudah tingkat penyidikan. Penyidikan kan biasanya ya belum tentu ya. Biasanya ada itu akan kalau penyelidikan setelah 2 alat bukti cukup ditingkatkan penyidikan. Sekarang penyelidikan atau penyidikan? Penyidikan. Berarti sudah ada 2 alat bukti. Ya. Penyidikan sehingga meningkat dari penyelidikan. Yang terlapor ini oknum yang berinisial BM. Iya, BM. Oh itu ya terlapor ya. Iya. Oke. Nah, ini sudah sampai pada itu. Ya, sekarang ada laporan baru padahal kan sebenarnya ada juga masalah lain kan, masalah lain tadi soal yudisial, bahkan ini sudah ada keputusan komisi yudisial. Cuma kan yang dikeberatan adalah sanksi yang sangat ringan dan tidak membatalkan keputusan itu. Nah, sekarang kita lagi ada upaya hukum untuk membuat ini masuk upaya hukum lain, tetap ini mungkin dimunculkan atau tetap pada kasus laporan baru. Nanti karena ini menyangkut bahwa barang bukti nggak dikasih masuk di dalam perkara 49 ini, kita akan melaporkan panitera pengganti tersebut ke Bawaslu Mahkamah Agung. Ya, di mana bukti itu? Kenapa tidak dimunculkan? Padahal kalau menurut ini nih, menurut perasaan Bapak, kalau ini munculkan gini, kemungkinan besar menang. Iya, karena ini kan jual beli, sedangkan dia cuma fotokopi aja rinci. Yang berdasarkan fakta yang muncul di persidangan. Iya, ini hanya fotokopi. Fotokopi dari fotokopi. Ini yang jadi dasar untuk mengambil hak kami. Ya, mengambil keputusan. Rinci ini tahun 41. Tahun 41. Lebih duluan ya. Yang duluan ini ya. Ini 38, kata jual beli kakek 38 zaman lelang Belanda. Ini satu faktor ini 38, ini yang ini bukti yang disampaikan oleh pihak lawan ya. Ya, hanya fotokopi saja. Nah, ini rinci ya. Rinci. Yang menurut pendapat Pak Jundi bahwa itu fotokopi. Atau sudah jadi bukti di persidangan. Persidangan fotokopi, karena ini tulisannya hakim ini fotokopi. Oke, ini ya. Ini fotokopi, tidak ada aslinya ya. Tidak ada aslinya. Yang kedua. Dan ini nggak terdaftar di. Ini tahun berapa tadi? 41. Tidak terdaftar di buku C, buku F. Oke, ini kan buku C, buku F, dan itu satu hal hal lain bahwa ini lebih muda tahunnya, ini lebih tua. Akte jual beli 1938. Inilah yang menurut pihak tergugat
dianggap tidak dimunculkan Dia pada di- saat ada pengambil aslinya. keputusan. Iya. Padahal ini ada aslinya. Ada aslinya. Apa bukti bahwa ada aslinya? Ada pengesahan ya? Memang ada aslinya. Ya. Ada aslinya ini ya. Iya. Jadi akte jual beli itu ada aslinya. Oke ya. Ya kita cuma mengajukan fakta-fakta yang ada soal keputusan kan tentu kan tergantung hakim ya. Terus Dan ini ya, jual beli kakek ini terdaftar di kecamatan. Nah, ini. itu Bogor tuh ini kasus Iya, ini. itu ini. Nah, ini ya yang Memang ini belum sempat masuk di persidangan karena ini 2019. artinya kalau ditelusuri di kelurahan ada. Ada. Ini. Iya. Ada ini, ada iya. arsipnya. Dari sinilah Iya. sertifikat induk 351. Berarti kan sekarang ini prosesnya ini yang mesti diperkuat ini. Iya, supaya ini bukti ini yang mesti Iya. diajukan. Kan ada namanya apa sih namanya itu di hukum itu namanya bukti baru apa namanya itu? Ada istilah itu Iya. kan bisa jadikan untuk Novum. ada novum, ada novum untuk menyampaikan kita melakukan gugatan PK ya. Iya. Tapi ini sudah pernah jadikan novum. Ini belum melakukan novum karena masih kita jadikan bukti di PN kan. Oke. Jadi nggak jadi novum. Jadi nanti insya Allah kita mohon kepada para pihak hukum Bawaslu Mahkamah Agung melihat kejadian seperti ini. Oke. Kacong, Pak. Panggilannya Kacong. Kacong, apa yang bisa dilihat dari sini nih? Apa yang bisa dilihat dari fenomena ini? Apa? Ya, jadi sebenarnya kita berharap untuk menelaah kembali bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat. Ya. Artinya betul-betul Ya. digali Ya. dari awal di mana letaknya. Ya. Ya, seperti tadi contoh. Ya, penggugat sama Sini tergugat. ada 1938. Situ ada akte jual beli yang secara sah, secara legal, ada stempel pemerintah setempat. Terus muncul fotokopian yang tidak bisa dibuktikan keabsahannya. Iya. Itu ganjilan, sehingga menimbulkan ketidakadilan pada. Jangan sampai belakangan dia munculkan aslinya. Tidak, ini tidak Kalaupun juga asli saya kira dia baru kan. Kalau saya ini tidak mungkin karena tidak terdaftar di buku C, buku F. Apa itu buku C, buku F itu? Buku C itu peta blok, petanya Di kelurahan. di kecamatan Di ya. kecamatan. Buku F itu berpajak. Kalau yang ini ada. Kita ada. Ini ada. Ini kita tadi nih. Iya, ini kita punya. Artinya bukti bahwa ini terdaftar ya gitu Iya. kan. Ini terdaftar. Ya. Itu penggugat juga pernah juga bikin seperti itu untuk camat. Ini dia bikin. Cuma saya laporkan ini ternyata ini palsu. Oh, Dihukum- berarti kasus lain lagi nih. Pemalsuan. Tidak dilapor Iya, waktu itu ya? Saya lapor. Dia melakukan hal yang sama untuk membuat Seakan-akan pembuktian bahwa ini sudah tercatat. tercatat ini, dia buat ini. Dia- Dan ini hasilnya terbukti palsu. Iya, dia jadikan bukti di perkara 49 Di mana, di pengadilan mana dia terbukti palsu? di PN Makassar. Kayak Makassar. Sampai di dia PN di Inkrah dia nggak banding. Vonis 7 bulan penjara. Dia tidak banding, tapi dia DPK. Dia PK ditolak PK-nya. Itulah saya jadikan bukti untuk PK. Oke. Tapi PK saya ditolak juga. Oh. Oke. Padahal sudah ada pemalsuan. Ada sekarang ini ada pemalsuan, kan ada pidana. Iya. Pidana ini tetap pidana adalah BM ini. Iya. BM ini ya, pidana ini ya kan bukti bahwa ini sudah terjadi pemalsuan ini kan. Iya. Ini kan kalau dalam hukum kan sudah bisa dibilang ini ada niat Iya. tidak baik ya. Tidak baik. Nah, gitu ya. Iya. Nah, ini saya kira bisa jadi dasar hukum. Saya tidak mengerti Iya. hukum tapi mungkin bisa. Apalagi Kacong, fenomena apa ini? Kalau seandainya Persil 27 S281 tercatat yang ada di sini, ya pasti tercatat toh. Ya. Tapi faktanya kan enggak. Ya. Artinya tadi ini, yang yang dia buatkan ini adalah yang ini ya. Iya. Ya. Oke. Dia mau backup. Persil 27 S2 mau backup 0,81. Oke. Apalagi yang bisa diungkap? Ini salah satu sudah ingkrah, disajikan bukti di PK 2, PK kami ditolak, PK saya ditolak. Nah, alhamdulillah
laporan saya di Poltabes sudah naik penyidikan, itu perkara lain lagi. Ini perkara yang tadi ini. Beda lagi perkaranya. Pidana ya? Ya, buktinya itu palsu. Saya duga palsu juga. Yang bukti yang mana? Ada bukti. Oh, ada. Dugaan. Ya. Dugaan ya. Nah, itu kan belum masih berproses ya. Ya. Wah, ini masih panjang ini perjalanannya. Itulah kita maksud, mohon kepada pengadilan bisa melihat fakta-fakta itu. Oke. Saya kira kita minta ke apa ya? Kebesaran jiwa ya, apa istilahnya itu. Supaya ini terpenuhi rasa keadilan ya. Iya. Kira ini kan Pak Yuni ini kan sebagai salah satu warga masyarakat yang menuntut perlakuan yang adil dalam hal hukum. Benar. Nah, tentu kan mungkin kalau ditanya yang sebaliknya kan dia kan juga lain lagi ceritanya kan. Mungkin dia akan mengatakan saya juga yang benar kan gitu. Iya Pak. Ya, jadi gitu. Dari tahun 38 tuh kakek beli sampai sekarang kan ditempati oleh sebenarnya tergugat 1 yang tepatnya sampai sekarang. Oh. Jadi sudah 84 tahun mereka tinggal di situ. Tapi tidak seluruhnya. Karena ini yang sebagian besar terjual pada tahun 2005 terjual. Ini di sebelah mana dia tergugat 1? Jadi tergugat 1 ini lokasinya. Yang di tempat sekarang yang mana? Ini nih. Oh. Ini punya kami nih. Nah, ini sudah terjual nih. Sudah terjual. Nah, ini sekarang tergugat 1 masih sampai sekarang masih kosong ya, Mas. Jadi keluarga saya tinggal di sini. Ya itu kan semuanya kan juga fakta hukum juga itu semuanya. Kalau itu ada de facto kita menduduki itu kan. Iya, dari tahun 38 ada semacam kekuatan hukum juga. Sudah sekian lama. Sudah 3 keturunan. Tiba-tiba 2018 ada yang mengatakan punya saya. Dengan dasar rinci yang tidak terdaftar. Lain lagi. Oh, bukan ini. Waktu pertama itu tahun 59 rincinya. Tapi perdata dia ganti lagi rinci 41. Oke. Ya. Nah, yang kami sayangkan juga tuh waktu jadi strateginya tuh ini. Jadi pada saat 2005 ini senior sepupu ini tugas 1 ini mau jual tanah nih. Yang ruko-ruko di sini. Jadi dia minta kepada BPN untuk pengambilan batas. Setelah pengambilan batas ini jadi dia katakan ini kan palsu nih 69 dari laporan dari Polda itu tuh. Nah, situ dikatakan bahwa senior sepupu ini menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu, menyuruh orang lain. Padahal bagaimana mungkin sertifikat 69 palsu, menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu, sedangkan ada induknya. Induk tidak palsu, anak palsu. Logiknya di mana logiknya? Tapi ini belum ada putusan hukum untuk menyatakan bahwa ini miliknya siapa, belum ada untuk yang kasus yang sama ya. Dari pidana itu senior sepupu itu dia dilaporkan pidana. Akhirnya di hakim sampai PK tuh mengatakan bahwa terbukti senior sepupu itu menyuruh orang lain menempatkan keterangan palsu, dia dihukum 3 tahun penjara. Sepupunya Bapak. Iya. Oh, dapat juga pidana juga. Dimasukkan di 3 tahun. hanya gunakan rinci fotokopi di laporan Polda sama yang tadi ini. Yang palsu ini. Palsu juga dia. Iya. Padahal ini cuma 7 bulan. 7 bulan. Ya, itu 3 tahun. 3 tahun dia kena. Iya. Jadi pelapor penggugat ini itu ya di Polda itu dia menyatakan PS27 0,81 ini punya dia nih. Sebenarnya kan di sini nih lokasinya nih. Tapi sama pihak Polda dia tempatkan di sini. Pada ini 50 di VV gitu. Nah, sekarang ini yang tadi 3 tahun sudah dijalani. Sudah jalanin. Dari situlah dia sudah selesai. Sudah lama zaman Covid lah selesai itu. Sekarang Arif Sempurna meninggal almarhum. Ya. Jadi dari situ dia masuk ke perdata. Dari pidananya senior sepupu itu mengatakan sertifikat pecahan dari 69 ini palsu. Menggunakan menyuruh orang yang palsu. Dari situ dia masuk ke perdata. Siapa? Ini penggugat. MBM ini. Mainnya begitu dia masuk di perdata. Jadi kalau kita logik
Tidak mungkin anak palsu, sertifikat anak pecahan palsu, induk tidak palsu, kan nggak mungkin. Bagaimana ini logiknya? yang dinyatakan palsu adalah Anaknya 69, induknya 351. Asli. Asli. Ada buktinya. Iya, iya. Oh, iya. Jadi Oke, kan oke. bagaimana hukum Iya, iya. seperti itu? Ya, mungkin bisa digugat balik. Mungkin ada fakta-fakta perlu kita sampaikan bahwa ini ternyata begini perbandingan. Sudah pernah disampaikan seperti itu. Jadi saya sampaikan sepupu itu bahwa karena sudah almarhum ini, untuk memiliki nama baiknya, Ya. agar dia gunakan pidananya BM ini, yang perkara ini, karena dia digunakan untuk melapor sepupu itu kan, tanya ini palsu. Ya. Agar Terbukti ya, mudah-mudahan itu bisa jadikan PK dengan Ini juga yang tadi ponis ini, karena ternyata misalnya menggunakan turunannya itu dinyatakan palsu padahal induknya asli. semuanya asli. Nih, Perlu mungkin diproses ulang mungkin ya. Karena apa? Ini sertifikat 69 ini awalnya tuh 12.000 sekian. Setelah bulan batas itu ada kelebihan 2.700. Tapi pagar-pagar ini kan dari dulu zaman dulu tidak berubah. Nah, kalau ada kelebihan atau kekurangan, itu kan salah pengukuran zaman dulu. Oke. Bukan karena dia karena dia tahu ini ada kelebihan ini. Dia saya punya itu yang terisap. Kan nggak begitu hukum. Nah, itu loh yang di Polda. Oke. Saya kira kan tanggung jawab kita secara tanggung jawab sosial ini kita mengawal. Mungkin Kacung sebagai penggiat organisasi kemasyarakatan ya perlu mengawal ini supaya ini bukan membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, tapi mengawal ini supaya ini berjalan sesuai dengan hukum yang benar. Yang salah benar yang benar. Berkeadilan. Dan apa? Nah, apa yang kira-kira Kacung yang bisa disampaikan pada kita untuk membantu beliau ini? Ya, saya terima kasih. Tentunya saya berharap praktisi hukum di sini dalam mengambil keputusan tentunya berharap bisa menelaah, sebab jujur menjadi beban saya juga selaku ormas, apalagi ada penyampaian seperti ini bahwa akan dieksekusi kan. Pasti ada beban. Ya, jujur saya juga waktu kecil sering ke situ. Tempat-tempatnya kita dulu di situ empang dan ada pembakaran kapur. Itu kakak dulu ada pembakaran kapur, kakek saya di situ. Ya, ada pembakaran kapur di situ, ada rumah kayu di situ, ada empang. Iya, sering berenang di situ. Sindik Jala namanya, sungai yang ada di belakangnya. Saya tahu persis di sana, saya masih kecil. Saya tahu persis kepemilikan itu. Bingung kok. Jadi sedikit banyak ngerti ya sejarahnya saya besar di tempat ini. Ya, terlepas bahwa itu kita ngerti sejarahnya, Kacung tentu ada kepedulian soal perlakuan kelompok atau hukum atau apalah yang dirasa sebagian kelompok masyarakat tidak diperlakukan adil. Nah, ini kan tentu kan jalur hukum kan tentu masih terbuka ya. Ya mudah-mudahan saya bilang jangan putus asa di sini. Coba kita tempuh. Nah, itulah tadi laporan itu pidana itu. Cuma kan napasnya masih panjang ini. Masih panjang. Ini orang Makassar bilang ini labuang umur. Nah, ini labuang umur, sepupunya beliau ini sudah mendahului kita kan. Nah, sekarang kalau ahli warisnya masih ada. Sepupu saya itu 11 bersaudara, sudah meninggal 2. Meninggal 2. Artinya ada yang melanjutkan perjuangan ini. Iya. Selain Bapak. Kita harus melawan karena apa ini kita yang punya hak. Hak kami kok. Soalnya kan begini, kadang-kadang kan kalau di hukum itu kadang-kadang bukan semata-mata kebenaran, soal pembuktian. Saya punya, tapi buktikan bahwa kau punya, itu masalahnya kadang-kadang. Nah, kita ini kalau masyarakat awam kadang-kadang dalam menyampaikan bukti kepemilikan itu yang kadang-kadang kita tidak, yang mungkin ada kesalahan atau kurang atau bagaimana. Nah, itulah tadi maaf. Makanya kita punya bukti jual beli ini, jadikan bukti. Kenapa tidak masuk di putusan? Ini kan tadi saya bilang kadang kita salah. Ini bahkan yang ada pun tidak masuk. Tidak masuk di putusan gitu. Apalagi kalau sudah salah bukti. Iya. Itu kan gimana tuh gitu loh. Saya kira ya kalau begini mungkin
apa ya, tinggal Karena- selain apa itu, selain kita mesti mengadu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kami semua udah tempuh. Ya, Tempuh, kita berjuang, tetap berjuang. Tempuh, ya. Iya. Oke. Harus berjuang dong, karena kan Ya, ini hak kita kan. Kan gini, kan kalau kita nih bagi ya, orang yang pemilik biasanya kan kita tidak berteori banyak, kan lebih sekeras saya yang punya, mau bagaimana saya yang punya. Iya. Tinggal sekarang persoalannya persoalan hukum ya. Pembuktian, oke, semua bukti-bukti udah kami upayakan, udah kami perlihatkan. Ada juga putusan sudah ingkrah, tapi semua nggak ada pertimbangan. Oke. Perlu memang ada sedikit apa ya, semacam sedikit ada energi tambahan ya. Mudah-mudahan Kacung bisa spirit ya, banyak spirit untuk bisa mengawal Pak Jundo. Saya kira kita prihatin kalau memang kalau itu betul bahwa kita prihatin, itu bisa harus ini dalam memperjuangkan hak-haknya. Saya kira ya mudah-mudahan sih untuk pihak yang terkait masalah ini punya waktu, misalnya mungkin menjawab, mungkin kita boleh kasih kesempatan untuk menyampaikan itu apa yang terjadi ini sebenarnya. Iya, siap. Ya, saya kira mungkin sebelum ini ada lagi yang mau disampaikan. Ya, saya sih ada lagi. Di Clarion. Oh, oke. Berarti kan ada upaya damai. Ya gini, kita ambil positifnya. Yang disebut tadi itu mungkin ada niat baiknya mau menengahi. Anggap begitu ya. Anggap cari begitu. solusi. Solusi. Cuma solusi itu dianggap kita tidak adil. Nah gitu toh. Maksudnya kan. Nah, mungkin sangat tidak adil. Mungkin dia tidak rasa, tapi kita rasa. Iya. Kira-kira begitu ya. Sampai dia bilang, itu sepupumu saya tahan. Saya bilang, kalau komandan mau tahan, jadi komandan mau tahan saya, ya tahan aja, mau sekarang, tahan aja. Saya gituin. Iya. Ini soal kebenaran. Ya. Jadi berarti kan berarti kan saya tangkapnya bukan semata-mata hak, tapi ini ada soal kebenaran. Kebenaran. Oke. Jangan begitu. Gitu. Oke lah. Kita tidak usah tidak menilai apa yang terjadi tadi, kan bisa tidak mengomentari, bisa kita menilai apa yang terjadi. Ya. Karena kita supaya aman ya, kita bilang ada niat baiknya. Mungkin seperti itu. Gitu. Mediasi tuh. Mediasi. Ada komentar Kacung? Saya kira itu jadi harapan saya, marilah kita menegakkan hukum ini, keadilan ini tentunya kepada rakyat. Oke. Saya jujur juga sampaikan bahwa kiranya dipertimbangkan lagi untuk pelaksanaan eksekusi itu, karena tentunya sebagai pemilik yang hak ini tentu akan berjuang juga untuk mendapatkan haknya. Kalau berjuang terus ada yang jadi korban, itu saya kira itu mati sahid. Ya. Saya kira itu kan tujuan luhur, itu sudah dalam sekali kalau begitu. Itu tidak bisa diganggu kalau sudah begitu. Selama ini dampingi pengacara? Dampingi pengacara. Iya. Tapi kan lumayan juga biayanya kan kalau. Dan udah juga saya tambahin ini dulu ini tanah kaki ini kan satu kesatuan nih. Satu kesatuan nih, hampir 5 hektar. Tahun 74 kan Pemda beli. Nih, yang terima uangnya tuh om saya. Ada buktinya? Iya, jadi kan bukti. Terus tahun 94 mungkin ada pelebaran Petarani lagi, Pemda beli, om saya yang terima uangnya lagi.
Berarti Bapak tidak akui sebagai itu jual beli. Rugi. Ya saya Pemda beli sama om saya kan, bukan penggugat. Oh, maksudnya bahwa dia ini jual beli ini diakui oleh Pemda, bahwa ini yang milik adalah keluarga. Bukan dibeli sama dari penggugat. Beli sama om saya. Dan sah sekarang adalah milik Pemda. Iya. Oh, itu kan bukti tambahan saya kira itu bukti penguat itu ya. Dan itu 2 kali jual beli itu. 2 kali tahun 75 sama Pemda mana? Makassar. Pemda Kota Makassar. Pemkot Makassar. Yang sekarang jadi? Dulu tahun 74 ini dibeli. Sekarang jadi apa dia? Sekarang. Jalan petakan nih. Oh, dibeli untuk pelebaran jalan. Iya. Dan itu ada dokumennya. Iya. Oh, oke. Jadi itu kan bukti bahwa ini yang milik saya waktu itu. Tahun berapa tadi? Tahun 74. 74. Itu Pemda beli. Waktu itu belum ada sertifikatnya karena sertifikat 82. Oke. Masih rinci. Dia pakai rinci. Mungkin perlu tambah pengacara ya. Versi. Supaya ini fakta-fakta ini bisa diungkap. Oke. Sudah diungkap di persidangan. Cuma kan pertimbangannya tidak ada. Itulah kadang-kadang karena kan kalau kita mengomentari terlalu jauh nanti kan kita kena delik lagi nih, bisa. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup ya? Iya. Nah, nanti kan bisa kita ketemu lagi. Boleh. Saya kira kita ketemu kalau ada perkembangan. Siap. Ya mudah-mudahan sih sekali lagi alangkah baiknya pihak yang terkait ini bisa datang menjelaskan. Penggugat kalau boleh. Penggugat itu menjelaskan pada kami bahwa ini apa masalahnya supaya kami bisa memandang ini Meiwa TV bisa memandang kasus ini objektif. Ya, jadi saya kira apa yang disampaikan saya kira cukup mengena lah. Dan untuk sementara ya kita bisa memandang memang ada potensi dugaan ketidakadilan. Dugaan ya, kita bisa sebut dugaan ya, ada potensi ketidakadilan dalam hal ini. Ya mudah-mudahan sih perjuangan Pak Jundi bisa Insya Allah bisa terwujud dan sehat terutama itu sehat. Jadi jaga kesehatan supaya perjuangan ini bisa berwujud. Kita tidak tahu kapan. Ya tentu ya kita berserah diri. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Saya Andi Ulham Malbereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.